Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali Sarah dan Mbak Dias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, setiap dari kita pasti mendapatkan kondisi fisik yang sehat ya. Tapi kalau bisa jangan hanya kondisi fisiknya saja yang sehat, tapi juga mentalnya juga sehat. Karena kesehatan yang sempurna itu adalah yang fisik dan mentalnya juga sama-sama sehat. Nah, salah satu gangguan kesehatan mental yang mungkin sering kita dengar adalah bipolar. Tapi sebenarnya apa sih itu bipolar? Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu kenali gangguan bipolar. Nah, kalau kita berbicara tentang bipolar, ini erat kaitannya dengan emosi dan juga suasana hati. Nah, selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa mitos dan fakta seputar emosi dan suasana hati. Kita lihat yang pertama. Makanan perbaiki mood. Nah, pertanyaannya adalah kemudian apakah benar makanan ini bisa memperbaiki mood kita dari bad mood jadi good mood. Tapi pertanyaannya juga adalah jenis makanannya seperti apa nih? Apakah kemudian ini makanan sehat, makanan organik, atau makanan sampah gitu, atau junk food, makanan yang tidak sehat yang justru mungkin dari kita ngerasa moodnya baik karena kita makan makanan yang kita suka gitu. Tapi dari sisi kesehatannya ternyata nggak bagus, secara mental bagus nih karena kita suka sama makanannya. Tapi secara fisik, secara medis itu ternyata makanannya tidak bagus karena junk food. Nanti kita akan bahas ya. Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang kedua. Depresi buat sedih terus-menerus. Nah, kalau kita lihat biasanya orang yang mengalami depresi atau stres seperti itu ya, yang kita lihat dalam pikiran kita adalah pasti orangnya akan sedih terus-menerus. Tapi apakah kemudian memang selalu benar orang yang merasa stres, orang yang merasa depresi ini hidupnya akan sedih terus-menerus tanpa bisa merasakan bahagia sedikit pun? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang ketiga. Kesehatan dipengaruhi oleh emosi seperti itu. Mungkin kita sering mendengar penyakit psikosomatis seperti itu ya. Nah, memang kalau berbicara tentang penyakit psikosomatis ini memang dipengaruhi dari pikiran kita seperti itu. Tapi apakah kemudian memang emosi ini bisa berpengaruh besar pada kondisi kesehatan fisik dan juga mental kita? Nanti akan kita bahas ya. Kita lanjut ke mitos fakta yang keempat. Depresi rentan serang lansia. Nah, biasanya mungkin kondisinya seperti ini. Kalau muda kan dulu sering ke kantor atau ke tempat kerja, tempat usaha gitu ya, ketemu dengan orang-orang, ketemu dengan teman, rekan kerja, mitra usaha atau seperti itu ya. Nah, kemudian ketika sudah mulai lansia, aktivitas terbatas, akhirnya apa? Akhirnya cuma tinggal di rumah aja, nggak bisa ketemu banyak orang. Mungkin dari sisi penghasilan juga agak berkurang karena biasanya dapat gaji full, ini tiba-tiba cuma dapat pensiunan aja yang dimana jumlahnya jauh lebih sedikit dari gaji bulanannya. Nah, berbagai macam faktor ini apakah kemudian bisa membuat lansia rentan menghadapi depresi? Nanti kita bahas ya. Terakhir kita mitos fakta yang kelima. Nah, ini ada hubungannya dengan tema besar yang kita angkat hari ini tentang bipolar gitu. Katanya orang kreatif itu rentan terkena bipolar. Apakah kemudian karena terlalu kreatif sehingga akhirnya mendapatkan sesuatu hal yang sangat spesial seperti itu, hingga akhirnya mereka tertekan untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai harapan mereka tapi tidak tercapai, akhirnya mereka mengalami bipolar. Nah, 5 mitos fakta tadi kita akan bahas sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, kenali gangguan bipolar. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa mitos dan fakta berhubungan dengan emosi dan juga suasana hati sebagai bagian dari bipolar itu sendiri. Nah, kita akan membahas apakah beneran tadi ini fakta atau mitos belaka. Telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Marcelina Melisa MPSI psikolog dari 3 Generasi. Selamat pagi Mbak Lina, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, baik. Mudah-mudahan di sana juga baik semua ya dan sehat. Alhamdulillah, baik-baik terus Mbak Lina, terima kasih. Mbak Lina, hari ini kita akan membahas beberapa mitos dan fakta yang berhubungan dengan emosi dan juga suasana hati gitu. Karena topik besar kita hari ini adalah tentang kenali gangguan bipolar sebagai salah satu gangguan atau kesehatan mental seperti itu ya. Nah, kalau kita berbicara yang pertama adalah makanan dapat memperbaiki mood. Nah, kalau secara keseluruhan dari dunia psikologi, apakah memang benar makanan ini bisa memperbaiki mood? Seperti mungkin makanan favorit kita gitu. Oke, sebenarnya ini mitos sih, karena hubungannya nggak langsung gitu ya. Jadi sampai saat ini tidak ada penelitian yang bisa menunjukkan bukti bahwa ada diet makanan spesifik untuk
orang dengan bipolar gitu. Tapi yang ada adalah dengan kita menjaga makanan kita melakukan olahraga gitu ya, dengan kita menjaga kesehatan akan meredam simptom-simptom penyakit fisik yang ada pada tubuh kita. Dan itu nantinya akan mempengaruhi mood juga gitu. Karena kalau kita sakit pastinya akan berefek ya dengan mood kita. Dan kalau misalnya kita lagi menjalani treatment untuk bipolar, kalau misalnya ada penyakit fisik yang menyertai, tentunya akan membuat treatment itu bisa tidak efektif gitu. Karena memang bipolar ini erat kaitannya dengan mood, dan mood itu sangat ditentukan oleh gimana sih kondisi fisik kita, apakah kita fit atau dalam keadaan yang enak, seperti itu. Oke, berarti ini tidak berpengaruh secara langsung karena makanan yang kita asup gitu ya, yang kita makan, yang kita konsumsi itu sebenarnya akhirnya berpengaruh pada kesehatan fisik yang akhirnya juga berpengaruh pada kondisi mental kita, salah satunya adalah mood seperti itu ya. Betul. Oke, berarti kalau makannya sehat ya nanti akan ada efek bagusnya ke fisik, tapi kalau makannya yang jambut nanti malah jadi buruk gitu ya Mbak ya? Ya, karena ada beberapa penyakit yang dari penelitian banyak diidap juga oleh orang dengan bipolar, Hmm. misalnya seperti diabetes tipe 2, Hmm. lalu ada sindrom metabolik, lalu ada penyakit kardiovaskular dan obesitas gitu. Nah, ini 4 penyakit ini cukup relate dengan makanan apa yang Hmm. dikonsumsi gitu. Mhm. Oke, berarti erat kaitannya juga dengan makanan yang bisa berpengaruh ke fisik dan juga mental seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua Mbak Lina. Orang Ya. depresi akan sedih terus-menerus. Jadi kalau di pikiran kita sebagai orang awam, ketika kita mendengar kata stres, ketika kita mendengar kata depresi, pasti di pikiran kita yang nyangkut adalah ini orangnya pasti sedih terus, setiap hari sedih, nggak ada senyum-senyumnya, nggak ada bahagianya. Apakah memang orang depresi akan sedih terus-menerus atau sebenarnya ada waktu-waktu tertentu di mana dia merasa sedih dan di waktu yang lain dia merasa oke, I'm a normal human gitu. Sebenarnya ada satu, kayak garis kontinum gitu ya, Hmm. dari kita merasa stres sampai dengan depresi, Hmm. gitu. Kalau stres itu kan berarti ada tekanan, tapi tekanan juga kadang bisa jadi sesuatu yang memicu kita untuk melakukan sesuatu. Nah, tapi kalau sampai sudah, seseorang didiagnosa major depressive disorder atau yang bisa kita kenal dengan depresi, itu memang, paling tidak selama 2 minggu itu dia akan sedih terus-menerus, dan bukan cuma sedih aja, tapi ada beberapa gejala yang menyertai juga, seperti dia kehilangan energi, dia bisa terlalu banyak tidur atau nggak bisa tidur sama sekali. Hmm. Terus ada peningkatan berat badan atau justru kehilangan berat badan. Hmm. Lalu ada juga namanya anhedonia atau dia itu jadi nggak semangat lagi atau nggak excited untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya itu dia suka. Nah, lalu juga ada perasaan kayak dia tuh nggak berharga, dan kadang timbul juga pemikiran untuk menyakiti diri sendiri gitu. Jadi nggak cuma sedih tapi juga disertai gejala-gejala yang lain. Oke oke. Berarti memang ini menjadi salah satu hal yang perlu kita ketahui tentang depresi itu sendiri beda dengan stres. Depresi mungkin sudah tingkatan stresnya sudah mulai menumpuk banyak gitu ya Mbak Lina ya? Betul, sudah Ah, mengganggu gitu. sudah mengganggu ya. Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang ketiga. Kesehatan kita dipengaruhi emosi. Apakah kemudian memang ini juga secara langsung emosi ini bisa memengaruhi kesehatan kita baik fisik maupun mental atau seperti apa nih Mbak Lina? Oke, sebenarnya kan ada satu konsep namanya mind, body, and soul ya. Mhm. Kalau mind itu pikiran kita, body adalah kesehatan fisik, lalu kalau soul itu adalah emosi. Jadi jiwa kita dan di dalamnya yang paling besar adalah emosi. Nah, ketiga aspek ini tentunya saling bersinggungan. Dan emosi pun selain mempengaruhi kesehatan fisik juga bisa mempengaruhi pikiran kita. Misalnya kalau emosi kita itu lagi jelek, itu kita secara nggak langsung akan berpikiran negatif. Tapi kalau emosi kita baik, itu secara nggak langsung juga kita akan berpikiran positif. Nah, kalau kita berpikiran positif, maka apa yang sebenarnya tadinya kita ragu-ragu itu jadi bisa kita kerjakan. Nah, kita bisa kerjakan itu mood kita enak juga. Lalu bisa mempengaruhi juga ke kondisi fisik gitu. Kalau misalnya tadinya kita mikir, aduh saya sakit flu nih ya, kayaknya lama nih sembuhnya. Tapi akan beda ketika, oh iya ya saya sakit flu maka saya harus melakukan ABCD sehingga saya lebih cepat sembuh gitu. Jadi memang ada di situ hubungannya. Jadi benar, dan karena mind, body, and soul ini saling berkaitan. Oke, berarti mind, body, and soul ini saling berkaitan. Dan kalau kita ingin sehat secara fisik, mental kita juga harus sehat, sehat sempurna gitu ya. Karena memang kesehatan yang sempurna itu ya fisik,
ya mental gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya nih Mbak Lina. Ya. Depresi rentan menyerang lansia. Apakah kemudian ketika masa muda dia kan sering ketemu sama orang, berinteraksi sama orang, itu dari sisi sosialnya. Dari sisi penghasilan mungkin penghasilannya masih full, tapi ketika sudah lansia udah nggak bisa ketemu orang, banyak di rumah aja, nggak bisa banyak gerak, penghasilan juga cuma pensiunan aja mungkin, jadi yang cuma sedikit dan akhirnya membuat ini mereka awalnya stres, akhirnya depresi. Betul gitu nggak sih Mbak Lina? Nah, kalau ini menurut aku di antara mitos dan fakta. Mitosnya itu sebenarnya dari penelitian, Mm-mm. depresi itu justru banyak diderita oleh orang-orang dewasa muda sampai Hmm. dengan yang dewasa gitu. Hmm. Karena di saat rentang itu banyak sekali pencapaian. Kita tahu ada Hmm. quarter life crisis, terus Hmm. nanti ada midlife crisis gitu ya. Lalu juga biasanya orang di masa dewasa ini punya sejumlah checklist gitu yang harus dipenuhi karena dia banyak compare juga sama lingkungan, terus juga ada ekspektasi sama diri sendiri gitu dan tuntutannya memang banyak. Oleh karena itu memang, sebenarnya lebih rentan depresi itu orang-orang yang dewasa. Nah tapi ada, faktanya juga, karena kalau misalnya lansia ini kena, depresi, itu konsekuensinya juga besar karena mereka kekuatan fisiknya, kesehatannya nggak sama seperti dulu gitu, lebih rentan. Lalu juga ada 2 hal yang biasanya menyertai yang pertama post power syndrome, jadi Hmm. biasanya kan kalau orang-orang gitu ya, mungkin punya satu pekerjaan, punya power dulu ketika Jabatan ya. masih bekerja jabatan, tiba-tiba sekarang ganti semua. Bukan cuman, power-nya aja yang hilang, namun juga aktivitas rutinnya berubah total gitu, dari tadinya sibuk, sekarang jadi nggak tahu mau ngerjain apa. Nah, lalu juga, komunikasi dengan teman-teman gitu. Kalau dulu datang ke kantor pasti ya kita komunikasi sama rekan kerja kita Iya. gitu, pasti ngobrol-ngobrol dan lain-lain. Tapi sekarang itu semua terputus. Nah, terus Hmm. seringnya kalau udah lansia tuh, suka menganggap nggak penting juga ketemu teman. Ngapain sih ketemu teman, udahlah di sini ada anak cucu. Padahal sebenarnya penting juga untuk menjaga, komunikasi dengan teman itu untuk menjaga kesehatan mental kita. Lalu Hmm. dengan keluarga ya, biasanya keluarga yang lain udah agak sibuk gitu, sehingga lansia ini terabaikan. Nah, bagaimanapun lansia ini kan juga tetap makhluk sosial yang harus tetap bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sekitar, tidak hanya anak sama cucu seperti itu. Ini kan menjadi rutinitas sehari-hari, Betul, tapi perlu suasana baru untuk merefresh lah, merecharge semangatnya seperti itu ya. Oke, kita betul, lanjut ke yang Kak. terakhir nih Mbak Lina. Nah, ini berkaitan Ya. erat dengan tema kita juga hari ini. Orang kreatif rentan alami gangguan bipolar. Ini saya masih belum mengerti kenapa orang kreatif itu bisa rentan mengalami bipolar, ataukah ini cuma mitos aja gitu? Oke, sebenarnya mungkin, gini saya jelasin dulu faktor penyebabnya ya, atau Mhm. faktor resiko bipolar itu ada beberapa. Yang pertama, dari genetiknya, jadi Mhm. resiko genetik. Lalu yang kedua, mungkin ada infeksi saat dia baru lahir ya di masa perinatal atau, sejumlah virus gitu yang menyerang di saat baru lahir. Nah, lalu bisa juga muncul karena ada trauma di masa anak-anak yang terbawa dan tentunya itu mengganggu, aspek emosi. Lalu ada stresor-stresor psikologis, dan bisa juga ada penggunaan obat terlarang gitu, Mmm. atau obat-obatan yang, kurang tepat gitu ya dosisnya, yang tidak direkomendasikan oleh dokter atau itu bukan untuk penggunaan medis. Nah, hubungan dengan orang kreatif mungkin lebih ke, biasanya orang dengan bipolar ini punya 2 stage, Mhm. yaitu, stage dia mania, jadi yang kayak, kreatif, mengeluarkan ide, terus juga dia bisa, kemampuan untuk mengambil resikonya itu tuh tinggi gitu ya, dan di state yang sebaliknya yaitu depresif, ya kita kebayang ya, kayak loss of energy gitu. Nah, jadi sebenarnya mungkin, lebih ke kalau misalnya lagi ada di state mania ini, orang jadi lebih kreatif gitu, karena lebih all out. Tapi sebenarnya ini mitos aja sih kalau untuk statement orang kreatif rentan alami gangguan bipolar. Mitos aja seperti itu ya, itu mungkin ada beberapa faktor yang Betul. lainnya. Tapi sebenarnya mungkin terakhir aku mau tanya nih Mbak Lina, sebenarnya kita sebagai manusia untuk bisa menjaga emosi kita tetap stabil, suasana hati tetap stabil, meskipun mungkin sekarang lagi pandemi, kemudian
itu caranya gimana gitu? Mungkin kan kita ya financial problem juga sekarang banyak nih orang kena PHK atau gajinya dipotong atau gajinya setengah gitu ya. Atau kemudian benar-benar nggak punya pekerjaan sama sekali. Terus kemudian tingkat kemarin saya juga lihat itu banyak berita tingkat perceraian juga lumayan tinggi seperti itu kan. Nah, gimana sih caranya supaya apapun alasannya yang sedang menekan kita gitu, supaya emosi kita tetap stabil, supaya suasana hatinya, moodnya tetap baik, itu ada nggak sih hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menjaganya supaya tetap oke gitu? Oke, yang pertama pahami dulu bahwa memang keadaan ini keadaan yang darurat, gitu. Nah, lalu juga kita harus bisa mengendalikan ekspektasi diri kita, bahwa apa yang kita dapatkan sekarang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan di tahun sebelumnya gitu, untuk terjadi di tahun ini, gitu. Jadi kalau ekspektasi kita menurun, kita lebih bisa melihat dengan realistis. Lalu juga Mhm, kita membatasi diri sih dengan compare ke orang lain, membandingkan mhm, diri orang lain, karena ya udah, diri kita itu seperti ini. Jadi pertama memang kalau lagi ada satu kejadian yang nggak menyenangkan di satu masa kan kita harus mengontrol dulu emosinya. Baru mhm. setelah itu bisa tuh mencari solusi gitu kan berpikir. Tapi kalau misalnya emosinya aja masih berantakan, pasti mikirnya juga agak sulit gitu. Jadi kita coba lakukan yang tadi. Bisa juga dengan kita mungkin udah susah gitu ya punya Mmm, goal yang gede gitu, kita bikin goal-goal kecil sendiri dengan mencari satu aktivitas yang memang ada tujuannya. Misalnya kayak saya sekarang lumayan sering lihat bertanam, nah, bertanam tanaman ya, jadi lumayan hits gitu. Nah, sebenarnya goalnya kan adalah membuat tanaman itu subur, bagus, sehat gitu ya. Nah, itu adalah satu progres yang terlihat gitu dari apa yang kita lakukan. Jadi boleh sih untuk mencari aktivitas yang membuat kita tuh bisa mendapatkan satu kepuasan gitu. Jadi mhm. itu mengurangi pikiran-pikiran negatif juga. Oke, baik. Terima kasih Mbak Lina sudah berbagi bersama kami di Bincang Sama-sama. Sehati hari ini. Semoga suasana hati dan emosi kita ini jauh lebih stabil dan kita bisa menjadi mood booster tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Terima kasih Mbak Lina, sehat-sehat terus. Salam untuk Sama-sama. keluarga. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, pemirsa selanjutnya kita akan membahas tentang topik kita hari ini, kenali gangguan bipolar. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahati.tv. Kami akan segera kembali.